Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Strategimu begitu kan? Kita ini satu guru, satu ilmu, tapi beliau kecewa. Saya tidak pilih opsi menengah, saya pilih opsi maksimal. Oke guys, biasanya kalau kita mendengarkan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita sangat serius dan sangat tegang untuk mendengarkan pidatonya. Apakah yang mau disampaikan, kan begitu. Tapi ada yang berbeda guys. Saat Kongres Partai Demokrat yang ke-6, kayaknya Bapak Prabowo tidak bisa menahan. Bapak Prabowo keluar semuanya. Bapak Prabowo ternyata sangat tinggi humorisnya guys. Gak percaya? Kalian bilang nanti aku hoax itu, kalian bilang gitu ya kan? Tapi aku sampai ketawa-ketawa aku mendengarkan guys. Kita dengarkanlah dulu pidato Bapak Prabowo di Kongres ke-6 Partai Demokrat ya guys. Pasti kalian pun akan terkecoh dibikin. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun yang akan datang, juga tentunya terpilihnya Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang akan. Nampaknya ada kriteria untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat harus tinggi. Pak Bahlil sudah benar di Golkar. Saya juga memberi saran, kalau mau jadi presiden ya jangan tinggal di Menteng, karena ini tren ya, presiden ke-5 di Menteng, habis ke-6 agak jauh ya, ke-7 di Solo, ke-8 di Bogor sana itu. Mas AHY ini memang salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Dan juga Menko termuda di antara 7 Menko yang ada. Jadi Mas AHY masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja. Selain Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat. Terima kasih. Menteri Transmigrasi
Saudara M. Iftitah Sulaiman, saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Di slide terakhir dikasih 3 skenario. Skenario minimal, kan terakhir selalu anggaran kan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi yang saya paling dakdik kalau masalah anggaran. Jadi beliau sampai skenario minimal, oh nggak salah opsi ya istilahnya, opsi 1 minimal sekian ratus M. Opsi menengah ya, opsi kedua skenario menengah sudah mendekati 1 T. Opsi ketiga maksimal 1 sekian T. Jadi ini ada strategi orang Indonesia. Kalau mengajukan saran proposal anggaran, ya kan kasih yang minimal, kasih yang optimal, habis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah, kira-kira gitu kan. Benar kan? Strategimu begitu kan? Kita nih satu guru, satu ilmu, tapi beliau kecewa. Saya tidak pilih opsi menengah, saya pilih opsi maksimal. Bahkan saya kira harus ada opsi keempat. Kaget, lebih dari kuharapkan, karena konsep beliau itu luar biasa. Pantes Adi Makayasa ya. Nggak keliru Partai Demokrat. Terima kasih. Tadi benar. Saya untuk apa saya muji-puji Anda, ya kan? Enggak, saya mau katakan terima kasih Partai Demokrat. Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita jangan terkesima, terpesona dengan budaya-budaya lain. Kalau hati kita sama, untuk apa kita ribut? Untuk apa kita gontok-gontokan? Saudara-saudara sekalian,
dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tidak ada masalah. Kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu, saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah sukseskan saya, saudara sekalian. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda, sekarang rodo muda begitu. Jangan ketawa loh. Kita semua pasti dipanggil Tuhan. Belum tentu sesuai nomor urut tanggal lahir. Benar kan? Belum tentu. Mahathir Muhammad hampir 100 tahun loh, masih mimpin partai. Jadi kita ingat ajaran kiai-kiai kita kan, berjuanglah seolah kau akan hidup 1000 tahun, tapi berdoa seolah kau akan dipanggil Tuhan nanti malam. Tapi ada juga lagu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Mari kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Semua ini fondasi yang dibangun. Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak nggak pernah titip-titip apa-apa ke saya, nggak pernah.
saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya, tapi sekarang kita punya potensi yang kuat, dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham, karena rakyat kita banyak yang, ya kan, banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4.
di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih, saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46. Baru 69. Wah, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Jadi di Gerindra dan di Prabowo angka keramat adalah 8. Kalau saya lihat di Demokrat ini 9. Hari ini tanggal 25 ya, 25, 2 tambah 5, 7 bulan Februari kan, 7 tambah 2, 9. Tahun 2025 9 kan? 9 tambah 9, 18. Benar? 1 sama 8? Saya nggak tahu Mas AHY siapa OC-nya, Organizing Committee. Jangan-jangan dipilih tanggal, dihitung-hitung gitu. Tapi memang benar kalau orang Jawa suka hitung-hitung.
Jadi waktu saya suruh cari tanggal untuk peluncuran Danantara, saya hitung-hitung tanggal 24 Februari 2025 ya. 246 6 tambah 2 8 8 tambah 9 17 1 sama 7 dan saya luncurkan di sini presiden, di sana presiden. Nuwun sewu Mbak Puan, saya kok merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia, ya kan? Saudara sekalian, saya merasa sangat dekat sama Pak SBY karena kita masuk tarunanya tahun yang sama, tahun 70. Beliau lulusan duluan, beliau lulus duluan. Ketawa lagi kalian ini. Ya, beliau lulus duluan karena akademi sangat sayang sama saya. Saya ditambah. Bayangkan saya dapat beasiswa 1 tahun lagi. Jadi akademi militer ini hebat, dia melihat ini sudah cocok, silakan Pak ini. Ini ada bakat tapi ya harus dipolis dulu lah. Jadi jangan pernah kecewa. Ya. Dalam di Taruna ada lagu apa itu gimana? Gembira, gembira, Taruna itu gembira. Untuk apa bersedih? Sedih itu adalah untuk jiwa yang lemah. Gembira, gembiralah. Jadi saya terkesan hari ini tema persatuan. Saya terima kasih dukungan perjuangan kita sama semua partai. Mari kita maju, kita dalam satu kapal besar Republik Indonesia kokoh, masa depan kita gemilang, tidak terlalu jauh. Kita bersama-sama kita kelola, bersama-sama kita berbuat kebaikan, kita atasi masalah. Kalau ada salah pengertian, kita duduk dengan baik, ya, dan jangan mau dihasut oleh kekuatan-kekuatan asing. Sudah terlalu lama sudah. Terlalu lama suku lawan suku, agama lawan agama, partai lawan partai, padahal partinya semua tujuannya sama, untuk bela rakyat. Kita bersatu, kita akan berhasil. Saya kira cukup sekian dari saya. Oke guys,